Pak Puji menanggapi tentang apa yang sudah dipaparkan tadi, di sini kami mencoba untuk ada sesuatu yang pengen kami tanyakan terkait dengan energi, Pak. Ya, kalau di sini kan energi yang ada di tubuh manusia. Kalau dihubungkan dengan mungkin pengetahuan kita sebelumnya terkait dengan energi, kan di alam sendiri kan ada banyak jenis energi. Ada cahaya, mungkin ada listrik, ada magnet, ada apalagi bunyi dan sebagainya. Kalau dikaitkan dengan manusia, jenis energi apa yang sebenarnya itu yang ada dalam tubuh manusia terkait dengan energi pada manusia. Mungkin seperti itu, Pak. Sekalian berapa? Sekalian. Baik, dari pemaparan tadi saya ingin bertanya dua langsung ini, Pak. Dari tadi dijelaskan yang terkait masalah jasad. Ini kami biasanya melihat bahwa ketika orang itu berdiri tidak lurus, itu misalnya baunya lebih tinggi satu, itu kan selalunya mengacu kepada struktur tulang belakang. Ternyata tadi ada efek gas. Ketika gas ini ada, ternyata orang itu bisa bengkok juga ini. Nah, ini sumber gas ini mohon dijelaskan, itu dominan penyebab penyakitnya apa ini yang membuat dia gas terus berpengaruh pada struktur tulang belakang yang akhirnya dia tidak lurus. Kemudian pertanyaan yang kedua terkait dengan masalah ruh ini. Ruh yang terkait dengan hati ini kan penyelesaiannya adalah nasihat. Nasihat di sini poinnya adalah di Quran Sunnah. Kalau kita melihat dari pembahasan Quran Sunnah itu juga ada hal-hal yang menjelaskan tentang fisik. Nah, ini bagaimana antara pemisahan ini, misalnya nasihat terkait dengan kalau kita mengarah kepada psikologi itu kan berarti ini nasihat untuk hati. Ya, itu yang kaitannya dengan tauhid. Kemudian ada karakter-karakter, misalnya dia marah, kemudian menanam keikhlasan, kelapang dadaan gitu. Kemudian ada penjelasan juga yang misalnya olahraga yang terbaik menurut syariat itu misalnya berkuda, kemudian memanah, kemudian berenang. Nah, kemudian kaitannya dengan makanan. Nah, ini bagaimana pembagian keduanya ini? Padahal di sini kan jalurnya Al-Quran dan Sunnah itu. Padahal ada penjelasan Al-Quran dan Sunnah yang mengarah kepada fisik juga. Mohon dijelaskan. Baik, kita jawab. Yang pertama tentang energi. Jadi energi manusia itu meliputi semua yang ada di alam secara umum dengan kapasitas tertentu. Maka nanti ada teknik pengobatan dengan suara, teknik pengobatan dengan sinar, teknik pengobatan nanti dengan listrik. Nah, kalau sifat listrik itu sifat listrik itu adalah panas, menghabiskan cairan, maka para terapis yang menggunakan listrik ataupun yang diterapi harus cukup air di dalam tubuh. Kalau tidak nanti kering sistemnya di tubuh. Bioelektrik ya. Nah, itu menunjukkan seperti itu pengaruhnya. Berarti menunjukkan bahwa manusia itu punya kapasitas energi yang yang hampir sama dengan alam. Maka kita bisa mengambil oksigen lebih banyak di alam dengan cara memaksimal kapasitas paru kita. Paru kita itu kapasitas sekitar 2,5 liter ya. Nah, kalau dari penelitian yang pernah saya baca, itu manusia rata-rata menghirup oksigen dengan kapasitas paru-paru itu antara 0,5 liter sampai maksimal 1,5. Maka dengan memperbesar kapasitas, kita mengambil dengan pelan banyak dan membuangnya pun dengan pelan dan banyak pula. Karena kalau kita mengambil oksigen besar, kemudian kita buang napasnya cepat dan tidak juga maksimal, maka karbon dioksida tidak bisa dilepas dengan maksimal. Itu. Nah, kemudian kalau ada pemampatan itu menghasilkan panas itu nanti menghasilkan energi pembakaran. Itu misalnya kita ambil napas pelan terus tahan
maka suhu kita akan naik, terus baru kita buang. Nah ini khususnya bagi orang-orang yang tubuhnya suka dingin, itu bisa menggunakan teknik darahnya rendah, bisa menggunakan teknik apa? Mengambil, menahan, membuang. Tapi kalau ada yang kemudian darah tinggi, energinya berlebih, maka mengambil begitu sudah maksimal langsung dibuang supaya tidak menimbulkan energi, supaya ini juga tidak naik. Nah kemudian manusia ada yang kemudian dilahirkan oleh Allah dengan kapasitas energi yang besar, terus ada yang dilahirkan dengan kapasitas energi yang kecil. Tapi Allah maha, apalagi yang fisiknya besar biasanya energinya lebih besar daripada yang fisiknya kecil. Tapi Allah maha adil, maka yang kecil diberi jalan juga untuk kenaikan energi dengan naikkan kemampuannya dia, supaya dia bisa menahan atau bisa mengimbangi yang dari awal Allah ciptakan sudah dengan energi besar, paling tidak mengimbangi. Dengan cara apa ya? Berlatih napas kemudian menghasilkan energi. Tapi ingat satu catatan kaitannya dengan napas ini, orang itu harus menghasilkan energi yang maksimal bagi manusia, karena nanti ada yang di luar kewajaran. Jadi maksimal dalam batas kewajaran. Nanti kita akan ketemu yang di luar kewajaran. Seperti kita memukul orang terus terdorong 3 meter wajar. Tapi kalau mukul terdorong sampai 15 meter aneh. Nah, berarti kemungkinan ada faktor X di situ. Terus dari kecil kita belajar loncat dari lubang yang berisi air segini, itu kan berat untuk naik ke atas. Tanpa pijakan, tanpa ancang-ancang dia bisa lompat, itu berat sekali, apalagi ada unsur airnya di situ. Nah kalau dia dari kecil terus bisa dengan ringan dari sungai sekian terus langsung dia melompat karena sudah terlatih tiap hari, itu dia bisa melompat sampai 3 meter, 3 sampai 4 meter ke atas. Tapi di atas itu, nah ini nggak wajar. Dia melompat dari atas ke bawah dengan kapasitas ketinggian seberapa, dengan teknik yang benar, itu tidak mengapa dengan kelenturan. Tapi kalau sudah terlalu tinggi, nah itu sudah tidak wajar lagi. Apalagi bisa tiap hari seperti itu di tempat tinggi, loncat-loncat kayak terbang, ya itu sudah tidak wajar. Jadi yang membangun energi itu dalam tanda kutip itu dalam posisi kewajaran. Di luar itu tidak boleh. Itu yang pertama. Berarti sudah dijawab ya. Jadi energi manusia itu meliputi. Berarti yang ada semua di alam, berarti ada juga di diri manusia. Dan itu sebenarnya saling mempengaruhi Pak. Di alam ada bunyi yang mempengaruhi, itu otomatis ini juga. Mempengaruhi. Nah kemudian tadi kaitannya dengan Al-Quran. Jadi Al-Quran itu meliputi semua di sini. Ya. Misalnya kita bicara tentang puasa, niat puasa itu mempengaruhi kepada ruh. Tapi dia berpuasa, menahan lapar, makan yang sedikit akan mempengaruhi kepada jasad. Contoh ya. Rasulullah dengan sahabat, kalau melihat dari sejarahnya, ketika berpuasa makannya juga apa adanya. Jadi nggak ada beda antara puasa dengan tidak. Nah kalau di Indonesia beda lagi kan. Begitu puasa diadakan, harus ada kolak, ada es buah, kemudian makannya macam-macam supaya nafsu makan. Nah akhirnya ketika hari raya itu dia jatuh sakit. Kenapa? Niatnya sudah benar, niatnya dia ikhlas karena Allah, nggak ada masalah. Tapi ketika dalam konteks jasad dia makannya tidak mengikuti Rasulullah, berlebihan, terus mencampur yang panas dan dingin dan sebagainya, tidak sesuai dengan sunatullah, ya masalah. Akhirnya ini yang namanya tidak kafah.
satu sisi dia ikuti niatnya, Iya. tapi pola makannya tidak diikuti, ya kan? Iya. Orang boleh hatinya baik, tetapi ketika dia makannya berlebihan, ketika dia makannya ngawur, fisiknya sakit. Ini orang soleh yang sakit. Karena apa? Karena menurutkan hawa nafsu. Itu seperti itu. Jadi masuk ke sini tetap. Berarti dua-duanya ya Pak ya? Ya, dua-duanya. Nasihat ini berarti secara ruh juga Iya. sunnah, jasad juga Jasad sunnah. ya. Maka di sini halal dan toyib. Iya. Halal itu mempengaruhi kepada perilaku, Perilaku. mempengaruhi kepada watak dan sebagainya. Tapi kalau toyib mempengaruhi kepada Fisik gitu. fisiknya. Jadi ketika musim hujan, kok dia makan banyak buah, makan air, minum air kelapa, mempengaruhi fisiknya nggak? Mempengaruhi. Fisiknya. Tapi niatnya dia udah bismillah, nggak ada masalah di niat. Tapi dia terpengaruh di fisiknya. Maka penyakit itu ada dua, penyakit ruh dan penyakit fisik. Ya, maka kalau para sahabat yang didikan Rasulullah banyak penyakitnya di sini. Gitu. Rata-rata fisik dan itu pun tidak terlalu berat. Maka orang yang soleh ketika dia sakit, dia ikhlas menerima, kemudian tidak terlalu dia sabar dalam menghadapi sakitnya, dia dapat pahala. Dua-duanya, karena dia melihat dua konteks ini. Tuh. Nah, orang sekarang ininya sakit, ininya sakit. Nah, itu masalah. Maka paling berat orang sekarang ini sebenarnya. Iya kan? Sudah hatinya sakit, tidak nerima sakit. Apa salah saya, Allah? Kenapa saya sakit? Loh, salahnya banyak gitu. Jadi sakit. Nah, kan kayak gitu. Terus fisiknya juga sakit, makannya ngawur dan sebagainya. Itu banyak saya temui curhatan-curhatan. Ya Pak Puji, kenapa saya kayak gini? Ya Bu, pelanggaran nggak mungkin. Allah tidak mendolimi hambanya, kecuali hambanya mendolimi diri sendiri. Intinya itu. Jadi kalau kita sakit, waduh kok perut saya mulai, saya makan apa ya kemarin? Atau tadi habis makan apa ini? Waduh ini saya salah makannya. Wajar. Jadi nikmati aja rasa sakit itu. Waduh ya Allah, astagfirullah, saya salah gitu. Mendolimi diri sendiri. Jangan kemudian apalagi Allah ujiannya. Bukan ujian, itu salah. Jadi kalau salah itu beda. Udah tahu tubuhnya perutnya dingin, kok minum es gitu. Ya kalau melilit ya wajar gitu. Saya kalau kemarin sempat puasa ya melilit sama karena ada es segar minum, malamnya kolik gitu. Ya saya nikmati aja. Karena apa? Saya salah. Ya sudah, saya nyari obatnya apa. Oh ini diare musim dingin, dibuka, seduh, minumkan, olesi susut perut. Nah itu apa? Ini penangkalnya di bidang fisik. Hatinya karena itu mendolimi diri, ya sambil kesakitan istighfar. Astagfirullah. Asal besok jangan diulangi lagi gitu. Besok diulangi lagi, waduh, masuk lubang 2 kali. Itu gambarannya kayak gitu. Nah ini penting dipahami oleh kita gitu. Bisa dipahami ya? Ya bisa. Nah, yang kedua ini masalah gas mempengaruhi itu. Oh iya. Jadi kayak gini. Kan jarang yang tahu ini praktisi ini. Kalau biasanya ada kasus dislokasi, awal dislokasi dia jatuh, dia ini, tapi bergeser tapi tidak dirasa. Iya. Kemudian bertahun-tahun akhirnya mempengaruhi kepada organ dalam. Ketika mempengaruhi organ dalam, kemudian organ dalam muncul gas dan sebagainya, tambah bergeser ya? Tambah bergeser. Jadi dari sini mempengaruhi ini, itu yang pertama. Iya. Ada yang tidak pernah jatuh sama sekali. Iya. Ini nggak pernah jatuh, nggak pernah apa, tulangnya biasa benar. Suatu saat dia makan makanan yang keliru, terus lama-lama sistem cernanya bermasalah. Ketika bermasalah, rasa tubuhnya tidak enak, gasnya banyak, numpuk di salah satu sisi. Maka kalau duduk dia tidak bisa duduk wajar, dia mesti geser kayak gini, nyari posisi yang nyaman. Tapi kalau berdiri juga sama, lama-lama terjadi pergeseran. Itu namanya gangguan organ dalam mempengaruhi kepada struktur. Nah ini mau diterapi seperti ini tidak bisa.
Ini membantu, tapi utamanya perbaiki ini. Tapi kalau dari sini mempengaruhi ini dulu yang diperbaiki. Ini harus dipahami teman-teman itu. Supaya apa? Tidak salah dalam nanti. Terus kemudian tidak terlalu berlebihan kita mengiklankan diri. Oh ini teknik ini bisa untuk semua. Sebentar, lihat dulu fungsi tubuh itu bekerjanya bagaimana. Itu. Saya itu kadang suka kena HNP kambuhan. Jadi kalau sudah diperbaiki, bisa loncat langsung. Wah, spontan enak. Tapi seminggu lagi kena dingin, hawa dingin kena itu kaku lagi. Nanti kayak gini lagi, bungkuk lagi. Nanti diperbaiki langsung enak. Misalnya saya dipijat, diperbaiki, enak gitu. Nggak nyampe 1 jam. Nanti kena angin, duduknya keliru, kena lagi. Tapi ketika sistem cerna itu diperbaiki, perut saya enak. Kempes perutnya, terus hangat perutnya, ini nggak kambuh. Dan selalu ketika saya jumpai orang-orang yang punya latar belakang HNP dengan kronis, selalu ketika kambuh diawali dengan apa? Perutnya kembung, sebah. Itu diawali itu dulu. Ketika perutnya kembung, sebah, terus lama-lama kakinya mulai dingin. Nah, ketika kakinya dingin, mesti di sini langsung terasa. Itu dan itu saya pelajari karena saya penderita, jadi saya pelajari terus begini toh masalahnya. Supaya apa? Kita ketemu. Kalau diperbaiki tulang belakangnya mah udah sering dikrek kayak gitu, enak sebentar kena lagi. Nah, ini kenapa kok nggak sembuh ya? Kenapa? Ininya nggak diperbaiki. Kan kuncinya di perut. Itu. Masih sudah baru enak diperbaiki, minum es, makan buah, minum susu yang lembab-lembab, ya kena lagi. Nah gambarnya kayak gitu. Jadi ini mempengaruhi ini mempengaruhi ini, bisa dua-duanya saling. Nah bagaimana mengetahuinya? Belajar diagnosa. Nah gitu. Nanti urutan rasanya gimana, dulu ada ini di seluruh data dikumpulkan, begitu sudah terkumpul dianalisa, kemudian kita ambil simpulan konsepnya gimana ini HNP-nya kenapa ini dari segi ini ke sini atau sini, kemudian dua-duanya sudah ada jadi satu atau hanya satu yang perlu kita perbaiki. Itu juga pilihan kita berdasarkan data. Ada orang yang bungkuk kayak gini minta diperbaiki tulang belakangnya, jangan dulu, saya bilang. Udah, kita kasih herba yang sifatnya hangat, tunggu ngobrol satu ini, kita ambil titik memperbaiki sistem cerna, kemudian menguatkan energi di sistem cerna. Sudah itu 1 jam, berdiri enak ya, kok enak? Nggak kayak tadi, badannya bisa langsung tegap itu. Kan aneh ya, sebenarnya tidak aneh gitu, karena ngikuti sunatullah tadi. Ya itu supaya kita tidak berlebih-lebihan dalam menyampaikan semua itu dalam batasan yang sudah ada koridor ilmunya. Jadi kalau kita paham masalah tubuh manusia, anatomi, terus kemudian ini, kemudian fungsi-fungsi penciptaan, insya Allah kita akan bisa menganalisa itu semua. Gitu. Ada lagi pertanyaan? Jadi teman-teman sahabat holistik, ini yang bisa kita sampaikan untuk pelajaran yang dasar di awal sebelum Anda mengenal holistik, yaitu mengenal manusia. Yaitu ini semua yang saya terangkan, dan ini nanti dikembangkan di pelajaran selanjutnya. Ini kalau ini masuk ke fenomena organ, bagaimana kita melihat gejala-gejala yang tampak di luar, yang bisa kita lihat, bisa kita perhatikan, yang menunjukkan ada persoalan di dalam organ. Nah, ini akan bisa kita lihat di situ. Nah, ini juga akan kita lihat juga di modul 2 nanti kaitannya dengan energi. Di modul 1 ada, nanti di modul 2 juga ada. Nanti dikembangkan lagi selanjutnya di modul berikutnya kaitan dengan teknik terapi. Ini jadi pelajaran ini akan saling kait-mengkait. Dari modul 1 sampai 5 itu saling berkait, tidak ada yang terpisah, saya menyatu. Kemudian ketika ini Anda pahami, kemudian Anda belajar ilmu apapun tentang teknis, mesti kembalinya ke 3 ini. Jadi ilmu apapun yang Anda pelajari tentang teknik,
Mesti kembalinya kepada 3 ini. Nanti akan ketemu rujukannya. Karena ini adalah akar. Nah, kemudian ini akar, kemudian berkembang menjadi batang, yaitu didiagnosa, kemudian menimbulkan teknik terapi untuk menyelesaikan persoalan yang terjadi pada 3 hal ini. Nah, kesimpulan bahwa pembuluh darah nanti ketika akan ketemu di dalam pelajaran pembuluh darah nanti ada antibodi, kemudian kelenjar getah bening juga kita kenal sebagai antibodi. Maka antibodi itu ada 3 syaratnya. Yang pertama adalah hati kita tenang, mengikuti Quran dan Sunnah, pola makan kita mengikuti Rasulullah dan para sahabat, sesuai dengan kaidah sunnatullah. Kemudian kita bergeraklah, berolahragalah, bergerak. Nggak olahraga nggak apa-apa, yang penting aktivitas Anda menggerakkan seluruh sendi-sendi yang ada sehingga nanti ketemu. Jadi kalau Anda berolahraga atau bekerja yang menggerakkan seluruh sendi, pikirannya tenang, pola makannya baik, insya Allah antibodi akan kuat. Ini yang disebut antibodi. Mau zaman seperti apa, ada wabah seperti apa, ya ini antibodinya. Dari zaman dulu sampai nanti akhir zaman ya seperti ini. Tinggal nanti pengembangannya, apa makanan yang akan menimbulkan antibodi yang kuat pada darah, kemudian gerakan apa yang akan menimbulkan, kemudian kalau pikiran sudah jelas, dengan pikiran yang tenang, stabilitas dari energi akan meningkat. Insya Allah itu di awal kita pengenalan. Nanti kita akan lanjutkan di materi yang kedua, yaitu hukum berpasangan. Jadi hukum berpasangan, kita akan mengetahui kenapa harus berpasangan dan bagaimana konsepnya. Kalau di Chinese dikenal dengan yin yang, kalau saya menggunakan kaidah hukum berpasangan. Mirip, ya iyalah, ilmu Allah itu hukum berpasangan. Nah, mau dibahasakan apa ya silakan aja, tapi prinsipnya semua yang Allah ciptakan di dunia ini berpasangan. Kita akan nanti masuk kepada hukum berpasangan, tapi hari ini cukup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.